Hari kiamat adalah peristiwa kehancuran total alam semesta, sebuah hari yang dijanjikan dalam Al-Quran dan hadits sebagai puncak dari segala kehidupan dunia. Pada saat itu, gunung-gunung akan hancur seperti bulu yang berterbangan, lautan akan meluap, bintang-bintang akan berjatuhan dan langit akan terbelah. Suara sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil akan menjadi tanda berakhirnya segala sesuatu yang ada di muka bumi. Kejadian ini bukan sekadar peristiwa alam biasa, tetapi kehancuran mutlak yang menandai permulaan kehidupan akhirat. Namun, sebelum hari itu tiba, berbagai peristiwa besar akan mengguncang dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan banyak petunjuk tentang tanda-tanda menjelang kiamat, termasuk munculnya Dajjal, sosok yang membawa fitnah terbesar bagi umat manusia. Dajjal akan menyebarkan kebohongan, menyesatkan banyak orang, dan menciptakan kehancuran di berbagai tempat. Fitnahnya begitu dahsyat sehingga para nabi sebelumnya pun telah memperingatkan umat mereka tentang bahayanya. Dalam menghadapi ancaman ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan adanya tempat-tempat yang diyakini sebagai perlindungan bagi orang-orang beriman. Tempat-tempat ini bukan sekadar lokasi geografis biasa, tetapi memiliki keistimewaan yang dijelaskan dalam hadits. Di sanalah orang-orang yang teguh dalam iman dapat berlindung dari fitnah Dajjal dan berbagai kekacauan yang terjadi menjelang-jelang kiamat. Bagi mereka yang memahami peringatan ini, mencari tempat perlindungan bukan hanya persoalan keselamatan fisik, tetapi juga keteguhan iman. Tempat-tempat tersebut bukan sekadar benteng dari bencana duniawi, tetapi juga simbol ketakwaan dan kesiapan menghadapi ujian akhir zaman. Dengan memahami petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam dapat lebih siap menghadapi tantangan besar sebelum tibanya hari kehancuran total yang telah dijanjikan. Makkah adalah kota yang memiliki keistimewaan luar biasa dalam Islam. Ia bukan hanya sekadar sebuah kota di Jazirah Arab, tetapi juga pusat spiritual bagi umat Islam di seluruh dunia. Sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Makkah telah menjadi tempat suci yang penuh berkah, di mana Ka'bah berdiri sebagai kiblat bagi seluruh umat Muslim dalam syalat mereka. Keistimewaan ini bukan hanya bersifat simbolis, tetapi juga memiliki perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama menjelang hari kiamat, ketika fitnah terbesar akan muncul di muka bumi. Makkah disebut dalam berbagai ayat Al-Quran sebagai kota yang diberkahi dan aman. Dalam Quran Surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Ka'bah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman." Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Ayat ini menegaskan bahwa Makkah bukan hanya sekadar kota, tetapi juga tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga dari berbagai ancaman, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Dalam sejarahnya, Makkah telah beberapa kali mengalami ancaman serius, tetapi tetap terjaga. Salah satu peristiwa besar yang menunjukkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Makkah adalah ketika pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha hendak menghancurkan Ka'bah. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan burung ababil yang melempari mereka dengan batu panas dari neraka, sebagaimana diceritakan dalam Quran Surat Al-Fil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan dalam berbagai hadis bahwa Makkah adalah tanah haram yang dijaga oleh malaikat. Kota ini tidak hanya suci dari segi spiritual, tetapi juga memiliki perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap berbagai fitnah akhir zaman. Salah satu fitnah terbesar menjelang hari kiamat adalah kemunculan Dajjal, makhluk yang akan membawa ujian besar bagi manusia dengan tipu daya dan kekuatannya yang luar biasa. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada satu negeri pun melainkan Dajjal akan memasukinya, kecuali Makkah dan Madinah. Tidak ada satu celah pun dari celah-celahnya, melainkan ada malaikat yang menjaganya dengan pedang terhunus." Kemudian Dajjal berhenti di tanah kosong dekat Madinah. Lalu kota itu berguncang 3 kali, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan semua orang kafir dan munafik darinya. Hadis riwayat Muslim nomor 2942. Hadis ini menegaskan bahwa Makkah dan Madinah memiliki perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penjagaan para malaikat. Ketika fitnah Dajjal menyebar ke seluruh dunia,
Makkah tetap menjadi tempat yang aman bagi orang-orang beriman. Kisah Tamim Ad-Dari, seorang sahabat Rasulullah SAW, memberikan gambaran lebih jelas tentang Dajjal dan ketidakmampuannya memasuki Makkah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan bahwa Tamim Ad-Dari pernah bertemu dengan makhluk misterius yang ternyata adalah Dajjal. Ketika Tamim dan rombongannya terdampar di sebuah pulau, mereka bertemu dengan makhluk berbulu lebat bernama Al-Jassasah. Makhluk ini membawa mereka ke sebuah biara tempat seorang manusia besar dan terikat sedang menunggu. Dajjal bertanya kepada mereka tentang Nabi terakhir, dan ketika mengetahui bahwa Rasulullah SAW telah diutus di Jazirah Arab, ia menjadi gelisah. Dajjal juga mengakui bahwa ia tidak dapat memasuki dua kota suci, Makkah dan Madinah, karena dijaga oleh para malaikat. Kisah ini memperkuat bahwa Makkah adalah tempat perlindungan dari fitnah terbesar di akhir zaman. Umat Islam yang hidup di masa tersebut akan berlindung di kota suci ini untuk menghindari tipu daya Dajjal. Perlindungan ini bukan hanya berupa penjagaan fisik oleh malaikat, tetapi juga merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kaum mukminin yang tetap teguh dalam keimanan mereka. Dengan segala keistimewaannya, Makkah menjadi simbol kekuatan iman dan keteguhan hati bagi umat Islam di seluruh dunia. Kota ini bukan hanya pusat ibadah, tetapi juga benteng terakhir yang akan tetap berdiri ketika dunia mengalami kekacauan besar menjelang hari kiamat. Madinah, kota yang bercahaya, memiliki tempat istimewa dalam sejarah Islam. Ia bukan hanya sekadar kota biasa, tetapi juga menjadi pusat hijrah Rasulullah SAW dan tempat tegaknya peradaban Islam. Disinilah dakwah Islam berkembang pesat, syariat ditegakkan, dan kaum muslimin hidup dalam naungan wahyu serta bimbingan langsung dari Rasulullah SAW. Keistimewaan Madinah tidak hanya terbatas pada sejarahnya, tetapi juga pada perlindungan khusus yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya hingga akhir zaman. Madinah adalah kota yang diberkahi. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW sendiri pernah berdoa agar Madinah diberi keberkahan sebagaimana Makkah. Doa ini menjadi sebab turunnya rahmat dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kota ini. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada Madinah adalah penjagaan oleh para malaikat. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di setiap jalan masuk Madinah terdapat malaikat yang menjaganya, sehingga tidak akan masuk ke dalamnya wabah atau Dajjal." Hadis riwayat Muslim nomor 2942. Hadis ini menjelaskan bahwa Madinah memiliki perlindungan gaib yang tidak dimiliki oleh kota-kota lain. Para malaikat menjaga setiap penjuru kota ini, mencegah masuknya ancaman besar seperti Dajjal dan berbagai fitnah akhir zaman. Hal ini menjadikan Madinah sebagai tempat aman bagi kaum beriman di saat dunia dilanda kekacauan menjelang hari kiamat. Namun, meskipun Madinah akan tetap terlindungi, kota ini juga akan mengalami 3 guncangan besar yang menjadi bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Dajjal akan datang dan mendirikan kemahnya di daerah yang berbatu hitam di luar Madinah. Kemudian kota itu akan berguncang 3 kali, sehingga orang-orang munafik dan kafir akan keluar darinya menuju Dajjal." Hadis riwayat Bukhari nomor 1879. 3 guncangan ini merupakan peristiwa dahsyat yang akan memisahkan antara orang-orang beriman dan orang-orang munafik. Orang-orang yang selama ini menyembunyikan kekufuran mereka akan terusir dari Madinah, meninggalkan kota ini dalam keadaan bersih dari kebatilan. Ini menunjukkan bahwa Madinah bukan hanya sekadar kota perlindungan, tetapi juga kota penyucian yang hanya akan dihuni oleh mereka yang benar-benar memiliki keimanan yang kokoh. Madinah juga disebut sebagai benteng terakhir bagi kaum muslimin menjelang hari kiamat. Ketika fitnah menyebar ke seluruh penjuru dunia, ketika kaum muslimin mengalami cobaan demi cobaan, Madinah akan tetap tegak berdiri sebagai tempat perlindungan. Dalam sejarahnya, Madinah telah menjadi saksi bagi perjuangan Islam sejak awal, dan hingga akhir zaman, kota ini akan tetap menjadi benteng iman bagi mereka yang mencari perlindungan dari fitnah Dajjal dan kehancuran dunia. Keistimewaan Madinah tidak hanya terletak pada sejarahnya yang agung,
tetapi juga pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kota ini akan selalu dijaga. Kaum muslimin yang berlindung di Madinah menjelang hari kiamat akan merasakan ketenangan dan keamanan, sebagaimana para sahabat dahulu merasakan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika pertama kali hijrah ke kota ini. Madinah adalah kota yang akan tetap bercahaya hingga akhir zaman. Ia bukan hanya tempat hijrah Rasulullah SAW, tetapi juga tempat di mana keimanan akan tetap bersemi di saat dunia diliputi kegelapan fitnah. Di saat banyak tempat di dunia dilanda kekacauan, Madinah akan tetap menjadi benteng terakhir bagi orang-orang yang berpegang teguh pada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaman adalah negeri yang memiliki kedudukan istimewa dalam Islam. Ia bukan hanya sekadar wilayah di selatan Jazirah Arab, tetapi juga sebuah negeri yang disebut secara khusus dalam hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai negeri yang diberkahi. Sejarah panjangnya yang penuh dengan kemuliaan, keimanan penduduknya yang kuat, serta doa Rasulullah SAW bagi mereka menjadikan Yaman sebagai salah satu tempat yang memiliki keutamaan besar, terutama dalam konteks menghadapi fitnah akhir zaman. Rasulullah SAW pernah menyebut tentang keutamaan Yaman dalam beberapa hadis. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, beliau bersabda, "Telah datang kepada kalian penduduk Yaman. Mereka adalah orang-orang yang paling lembut hatinya dan paling halus jiwanya. Keimanan itu ada di Yaman, dan hikmah itu ada di Yaman." Hadis riwayat Ahmad nomor 2365. Pujian Rasulullah SAW terhadap penduduk Yaman menunjukkan bahwa mereka memiliki sifat-sifat utama yang menjadikan mereka istimewa. Kelembutan hati dan keimanan yang kuat adalah dua hal yang menjadi ciri khas mereka. Keimanan di Yaman bukan hanya sebatas keyakinan dalam hati, tetapi juga tampak dalam keseharian mereka, dalam cara mereka beribadah, bermuamalah, dan menjaga warisan keislaman dari generasi ke generasi. Keberkahan negeri Yaman tidak hanya terbatas pada sifat penduduknya, tetapi juga pada negeri itu sendiri. Rasulullah SAW pernah berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada Syam dan Yaman. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berilah kami keberkahan di negeri Syam dan negeri Yaman." Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3096. Doa Rasulullah SAW menunjukkan bahwa Yaman adalah salah satu negeri yang mendapatkan perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi alasan mengapa banyak ulama berpendapat bahwa Yaman adalah salah satu tempat yang aman menjelang akhir zaman, terutama ketika dunia dilanda berbagai fitnah besar. Dalam sebuah hadis lainnya, Rasulullah SAW memberikan petunjuk bagi umat Islam yang mencari tempat tinggal di saat dunia dilanda kekacauan. Beliau bersabda, "Akan ada fitnah dan kekacauan, maka jika itu terjadi, pergilah ke negeri Yaman." Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3778. Hadis ini menunjukkan bahwa Yaman adalah salah satu tempat yang dianjurkan bagi kaum muslimin yang ingin mencari perlindungan dari fitnah akhir zaman. Anjuran ini menjadi bagian dari petunjuk Rasulullah SAW dalam menghadapi kondisi dunia yang semakin tidak menentu. Para ulama memberikan beberapa alasan mengapa Yaman dianggap sebagai tempat aman. Pertama, negeri ini telah lama menjadi pusat keilmuan dan keislaman, di mana para ulama besar lahir dan berkembang di sana. Kedua, secara geografis, Yaman berada di bagian selatan Jazirah Arab, jauh dari pusat-pusat konflik yang sering terjadi di wilayah lain. Ketiga, penduduk Yaman memiliki kekuatan iman yang luar biasa, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Yaman juga dikenal sebagai negeri yang memiliki peradaban Islam yang kuat sejak zaman dahulu. Kota-kota seperti Sana'a, Hadramaut, dan Zabid menjadi pusat ilmu dan dakwah Islam. Banyak ulama besar yang berasal dari Yaman dan menyebarkan ilmu ke seluruh penjuru dunia Islam. Keberadaan para ulama ini menjadi salah satu faktor yang menjaga Yaman tetap dalam keberkahan dan keislaman yang kuat. Selain itu, dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa penduduk Yaman memiliki hubungan erat dengan perjuangan Islam sejak masa Rasulullah SAW. Banyak sahabat yang berasal dari Yaman, dan ketika Islam datang ke negeri mereka, mereka menerimanya dengan penuh keikhlasan.
Keimanan mereka yang kokoh membuat mereka menjadi bagian penting dalam penyebaran Islam ke berbagai wilayah. Dalam konteks akhir zaman ketika dunia semakin dipenuhi dengan fitnah dan kekacauan, banyak ulama yang berpendapat bahwa Yaman akan tetap menjadi tempat yang lebih aman dibandingkan banyak negeri lainnya. Hal ini tidak berarti bahwa Yaman akan sepenuhnya terbebas dari cobaan dan ujian, tetapi ada keberkahan khusus yang menjadikannya sebagai salah satu tempat perlindungan bagi orang-orang beriman. Dengan segala keutamaannya, Yaman tetap menjadi negeri yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduknya yang lembut hati dan kuat imannya, serta keberkahan yang diberikan Rasulullah SAW dalam doa-doanya, menjadikan negeri ini sebagai tempat yang selalu memiliki kedudukan khusus dalam Islam. Di saat dunia semakin dilanda fitnah, Yaman tetap menjadi salah satu negeri yang dianjurkan untuk dihuni oleh kaum muslimin yang mencari ketenangan dan perlindungan. Syam adalah salah satu negeri yang memiliki keutamaan besar dalam Islam. Wilayahnya mencakup Palestina, Suriah, Lebanon, dan Yordania, serta telah menjadi saksi berbagai peristiwa penting dan dalam sejarah para nabi dan umat Islam. Negeri ini diberkahi tidak hanya karena menjadi tempat lahir dan wafatnya banyak nabi, tetapi juga karena memiliki peran penting dalam peristiwa akhir zaman. Dalam berbagai hadis, Rasulullah SAW menyebut Syam sebagai benteng terakhir bagi kaum muslimin ketika dunia dilanda kekacauan dan fitnah besar. Syam telah dikenal sebagai negeri para nabi. Di tanah inilah para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala diutus untuk membimbing manusia menuju jalan yang benar. Nabi Ibrahim pernah tinggal di Syam dan membangun kehidupan di sana setelah hijrah dari tanah kelahirannya. Nabi Musa dan kaumnya berusaha mencapai negeri ini setelah keluar dari Mesir. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman memerintah di wilayah Palestina dan membangun kerajaan yang penuh dengan keadilan. Nabi Isa juga berasal dari Syam dan mengajarkan tauhid kepada Bani Israel di negeri ini. Keistimewaan Syam disebutkan dalam berbagai hadis. Dalam sebuah hadis, riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang tetap berada di atas kebenaran, mengalahkan musuh-musuh mereka dan tidak akan tergoyahkan oleh orang-orang yang menentang mereka. Mereka tetap seperti itu hingga datangnya keputusan Allah, dan mereka tetap seperti itu di Syam. Hadis riwayat Ahmad nomor 2895. Hadis ini menunjukkan bahwa Syam akan menjadi benteng terakhir bagi kaum muslimin. Meskipun dunia akan mengalami banyak fitnah dan peperangan, di negeri inilah akan tetap ada kelompok yang bertahan dalam keimanan dan perjuangan mereka. Keberkahan Syam juga disebut dalam doa Rasulullah SAW yang meminta keberkahan bagi negeri ini. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi, di mana beliau bersabda, "Ya Allah, berilah keberkahan bagi negeri Syam dan negeri Yaman." Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3096. Selain menjadi benteng terakhir umat Islam, Syam juga akan menjadi tempat terjadinya peristiwa besar di akhir zaman. Salah satu peristiwa penting yang akan terjadi adalah turunnya Nabi Isa di Menara Putih yang berada di kota Damaskus, Suriah. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, sungguh akan turun di tengah-tengah kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Ia akan turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus dengan mengenakan dua pakaian berwarna kuning. Kedua tangannya diletakkan di atas sayap dua malaikat." Hadis riwayat Muslim nomor 2930. Turunnya Nabi Isa akan menjadi pertanda besar bahwa fase akhir kehidupan dunia telah tiba. Ia akan turun untuk membenarkan ajaran tauhid, membela kaum muslimin, dan membunuh Dajjal, sang pemimpin fitnah yang telah menyesatkan banyak manusia. Setelah turun di Menara Putih Damaskus, Nabi Isa akan memimpin pasukan muslim dalam pertempuran melawan Dajjal dan pengikutnya. Dajjal yang telah menguasai banyak wilayah dan menebarkan kebohongan dengan mengaku sebagai Tuhan akan diburu oleh Nabi Isa dan akhirnya dibunuh di sebuah tempat bernama Gerbang Lut. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa setelah melihat Nabi Isa, Dajjal akan lari ketakutan. Namun Nabi Isa akan mengejarnya dan membunuhnya di sana. Dengan terbunuhnya Dajjal, fitnah terbesar dalam sejarah manusia akan berakhir. Dunia akan memasuki masa damai dan kesejahteraan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa setelah itu keadilan akan ditegakkan di seluruh penjuru bumi. Tidak akan ada lagi peperangan dan permusuhan. Harta akan berlimpah, hingga tidak ada seorang pun yang merasa kekurangan. Hewan-hewan buas akan hidup berdampingan dengan manusia tanpa membahayakan mereka. Bahkan, anak-anak kecil bisa bermain dengan ular tanpa rasa takut. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hampir saja putra Maryam turun kepada kalian sebagai hakim yang adil. Ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Harta akan berlimpah hingga tidak seorang pun mau menerimanya." Hadis riwayat Muslim nomor 2940. Syam akan menjadi pusat pemerintahan Nabi Isa, dan selama masa kepemimpinannya, dunia akan berada dalam keadaan yang penuh berkah. Tidak ada lagi penindasan, tidak ada lagi fitnah, dan umat manusia akan merasakan kehidupan yang damai. Namun, masa ini bukanlah akhir dari segalanya. Setelah beberapa waktu, manusia akan kembali diuji dengan berbagai kejadian lain, termasuk kemunculan Ya'juj dan Ma'juj serta tanda-tanda besar kiamat lainnya. Akan tetapi, bagi kaum muslimin yang tetap berpegang teguh pada ajaran Islam, Syam tetap menjadi negeri yang memiliki keberkahan hingga akhir zaman. Dengan segala keutamaan dan perannya dalam sejarah umat manusia, Syam tetap menjadi negeri yang memiliki kedudukan istimewa. Ia adalah negeri para nabi, negeri yang diberkahi, dan negeri yang akan menjadi saksi dari peristiwa-peristiwa besar di akhir zaman. Kaum muslimin yang memahami keutamaan ini akan senantiasa berusaha menjaga hubungan mereka dengan Syam, baik dalam bentuk doa maupun dengan tetap mempertahankan nilai-nilai keislaman yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Semoga kita semua senantiasa diberikan petunjuk dan kekuatan untuk tetap berada di jalan yang benar serta terlindungi dari fitnah akhir zaman. Mari perbanyak iman, amal, dan doa agar Allah selalu menjaga kita di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.